Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Menanggapi perkembangan saat ini terkait harga BBM, perlu kami sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap di harga Rp10.000 per liter dan Biosolar di harga Rp6.800 per liter, sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat selama ini, dan mari kita bersama-sama bijak menggunakan energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Tambahan subsidi gimana sih Pak? Hitungan Kemenq Pak? Udah ada berapa Pak kira-kira Pak? Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Untuk yang motor kan tidak ada seperti itu ya Pak? Berapa persen Pak yang bakal pindah? Karena beberapa orang juga pada udah mau ngelihat My Pertamina nih mau Kita pindah. belum hitung, mungkin ditanya Pak Bayu yang mengerti itu. Ada insentif Pak, tapi ini untuk Pak anggarannya berapa sih Pak? Kira-kira sudah ada hitungan belum Pak potensi beban Pak tambahannya? Mensesnek bilang bakal ngurangin anggaran MBG. Pak Mensesnek bilang mau ngurangin anggaran MBG Pak. Pak Prasetyo bilang ngurangin anggaran MBG, nggak Bapak? Udah ngomong belum? Itu Pak Prasetyo Hadi yang ngomong. Kalau dari Kemenq, sabar dong Pak. Bisa. Kita ikutin keputusan Bapak Presiden. Tapi emang udah ada komunikasi Pak mau nurunin anggaran MBG lagi. Udah, angka berapa itu? Ini baru tadi Pak Prasetyo Hadi ngomong. Ke berapa levelnya? Ah? Ke berapa? Pak Setio Hadi belum ngomong Pak, makanya maksudnya udah ada ngomong sama Bapak belum Pak berapa nominalnya? Kita bicara tapi nanti kita tunggu komentar. Kisaran berapa Pak? Nyampe ratusan triliun nggak Pak? Nyampe ratusan triliun nggak Pak? Maksudnya di kisaran? Pasti stimulus BBM berapa Pak? Seperti apa ya? Ya, terima kasih. Pak Purbaya kemarin Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Ini kan Pertamax naik, which is yang jadi pengaruh itu ke daya beli masyarakat. Gimana kemudian pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli itu? Apakah akan ada insentif lain untuk kelas menengah mungkin tarif listrik atau yang lainnya seperti itu Pak? Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha baik dengan termasuk Pertamina. Ya, makasih. Kalau untuk BBM di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung sudah merasakan kenaikan operasional karena kenaikan BBM sih sejak diesel naik ya. Karena kan kita tidak boleh menggunakan biosolar, kita harus menggunakan Dexlite. Bahkan untuk ngangkut sampah aja kita pakai Dexlite. Gitu. Jadi kita sudah terbiasa melakukan efisiensi sejak beberapa bulan yang lalu, sejak awal tahun malah. Gitu. Jadi dampaknya sekarang efisiensinya luar biasa sih. Gitu. Mana aja yang bakal dipangkas? Udah dipangkas dari Januari, udah dipangkas udah banyak. Jadi sekarang mah kita sedang menjalankan efisiensi yang sudah berjalan aja. Nah ini evaluasi nih, kita kan mau RKPD, kita sekarang lagi menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Nah kita akan lihat nanti apa saja yang bisa kita realokasi
untuk memastikan bahwa anggaran yang kita punya ini betul-betul dimanfaatkan untuk meringankan beban masyarakat. Beban masyarakat sekarang ini luar biasa. Sebenarnya ini kan sebabnya karena faktor geopolitik. Jadi kenaikan minyak mentah sangat tinggi. Untuk hari ini sekitar 90,56 US dollar per barrel sama 93,43. Jadi ini kalau di kurs dengan rupiah 17.994, kalau di FOB 10.248 per liter. Tapi kan ada faktor-faktor yang menambah kosnya, yaitu sea freight, terus pengolahan di dalam negeri, fee kilang, terus ada angkutan darat, terus fee SPBU, terus biaya depo, baru keuntungan. Ini kalau sesuai dengan mekanisme pasar, sebenarnya 16.250 itu masih di bawah keekonomian sedikit. Tapi dinaikkan 12.300 ke 16.250 karena sekarang memang keadaan artinya tidak terlalu artinya harganya cukup tinggi naiknya. Kita juga misalkan, tapi ini kita mendoakan aja agar faktor geopolitik apa namanya Amerika dengan Iran berdamai. Terus kalau di Singapura juga dibeli yang udah jadi juga itu produk atau BBM juga RON 92 sekitar 118 US dollar per barrel, RON 94 120 US dollar per barrel. Pak Ramson, memang ini ya. Kalau saya potong Pak, Bapak mengatakan bahwa harga BBM yang ada sekarang bukan harga keekonomiannya, belum harga keekonomiannya karena banyak beban, mulai dari faktor geopolitik, lalu kemudian pelemahan nilai tukar rupiah. Artinya kalau saya simpulkan, apakah ada kemungkinan nanti akan ada kenaikan lagi harga BBM? Oh, kalau itu tidak, kalau Pertalite kan tidak naik, tetap stabil 10. Kita ngomongin non subsidi Pak, non subsidi kok. Non subsidi memang ini kan kelas menengah ke atas. Kalau semua memang nanti dibebankan ke subsidi, memang APBN kita agak bisa terganggu juga. Jadi yang diperlukan oleh pemerintah, diperlukan nanti dari pemerintah untuk membuat keseimbangan agar penurunan konsumsi rumah tangga itu bisa ditahan dengan membuat stimulus-stimulus tertentu. Karena kalau di satu sisi juga kebetulan saya membuat kalkulasi begini sebelum direktur Patraniaga sekarang masuk sejak tahun 2002. Saya kan di Komisi Energi udah sejak tahun 99 dulu. Jadi memang faktor kenaikan harga minyak mentah ini masalah. Seperti di Amerika sekarang kenapa dikejar terus Trump? Kalau di sana lebih lain lagi. Kalau biarpun produksi minyak Amerika itu lebih besar daripada demand-nya, tetapi harga untuk masyarakat dengan harga harga global, harga market global. Kalau kita lihat ya, sebetulnya tanpa kenaikan Pertamax ini kan kelas menengah bawah ya. Itu kan udah terus ya daya belinya ya, dengan inflasi yang mulai merangkak ke atas gitu kan ya, dengan dolar yang udah 18.000 gitu kan. Nah sekarang dengan naiknya Pertamax ini tentu kelas menengah atas yang kena ya. Nah ini jadi seluruh kelas menengah ini bisa kena dampaknya, artinya apa? Daya beli mereka semakin melemah. Dan ini memang sudah diprediksi, karena apa? Pada waktu itu orang kira bahwa tensi geopolitik perang Iran, US dan Israel ini akan sementara, tapi yang harus kita perhitungkan adalah kembali lagi bahwa tensi ini tidak gampang seding ya kan, sampai sekarang pun perang itu tensinya masih tinggi. Dan sekarang pertanyaannya, seandainya harga minyak di atas 90 ini berlangsung masih 2 tahun lagi, apakah memang ekonomi kita kuat menanggung beban ya harga minyak yang tinggi gitu kan ya. Nah sekarang ini adalah indikasi bahwa pemerintah juga tidak bisa lagi mempertahankan subsidi Pertamax ya kan, mau nggak mau mereka pemerintah harus menaikkannya dari 12.000 secara drastis ke 16.250. Itu drastis loh Ilona. Itu kenaikannya kan 30%, bukan cuma 10% atau 5%. Ini menandakan bahwa Pak Fer, kalau saya potong, artinya menurut Pak Ferry, apakah memang menaikkan harga BBM menjadi subsidi atau sebenarnya ada opsi lain, misalnya mengotak-atik APBN, mengalokasikan anggaran untuk memberikan kompensasi kepada Pertamina? Oh iya, harusnya itu kan sekali lagi kalau
APBN kedodoran kan opsinya cuma 3. Pertama adalah cut spending yang tidak perlu seperti MBG itu harusnya dilakukan, dan sudah terbukti kok kemarin bahwa MBG ini adalah sarang korupsi dan ketua BGN-nya kan sudah ditangkap oleh Kejagung. Kenapa kok tidak diumumkan bahwa proyek ini dimoratoriumkan, dirasionalisir, dievaluasi untuk tidak merongrong APBN kita gitu loh. Oke, ini kan baik. sudah dilakukan. Menemani pagi Anda dengan informasi-informasi terbaru, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.